Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersyukur kita boleh hadir kembali bersama-sama. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian umum yang kedua ini. Dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam altarnya yang kudus. Sebab pertolongan kita datangnya dari dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mari bersama-sama kita akan pujikan pujian penghormatan kita. Hormat bagi Allah Bapa. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dari hari demi hari secara khusus dalam seminggu ini, kami boleh menikmati anugerah Tuhan, pekerjaan yang boleh kami kerjakan, kehidupan, bahkan keluarga yang boleh Tuhan berikan juga. Kami mengucapkan syukur semuanya. Pada saat ini ketika kami bersama-sama hadir di tempat ini, kami menyadari kami berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang membenci dosa. Kami di dalam hidup kami seringkali masih melakukan sesuatu yang tidak Engkau perkenankan Tuhan.
Ampunilah kami Tuhan. Kami akui kami bawa segala dosa kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang menyucikan, membasuh kami, untuk kami dilayakkan pada pagi ini bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Sertai kami Tuhan dari ibadah ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah setiap kesempatan, setiap hal yang kami lakukan melalui pujian, melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan, Tuhan kembali boleh berbicara kepada kami pribadi, masing-masing pribadi. Sertai kami, sertai semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat bersilakan duduk. Bersyukur hari ini kita kembali dilayani oleh hambanya Evangelis Ivan dari sekolah Saat. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri tema khotbah kita, yaitu adalah Akulah Terang Hidup. Dan pada Paskah nanti akan ditutup dengan Akulah Kebangkitan dan Hidup. Sebab penebusan dan karya keselamatan yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus tidak bisa kita nilai dengan harga, tidak bisa kita nilai dengan apapun. Di hatinya telah terukir nama kita masing-masing. Mari bersama kita pujikan. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga.
sebab Dialah yang layak memperoleh kemuliaan, hormat dan kuasa. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Di hatimu terukir namaku, di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Katakan sekali lagi, sungguh berharga. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Jemaat, silahkan duduk. Dia bukanlah hanya sekedar terang di dalam kehidupan kita, namun Dia adalah perisai di dalam kehidupan kita. Di saat badai menghadang, Dia adalah
sosok yang berada di paling depan di dalam kehidupan kita. Dia akan menenangkan setiap badai dan tekanan dan cobaan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama kita pujikan, Dialah perisai kita. Saya persilakan singer dan jemaat untuk menyanyikan terlebih dahulu. Dialah perisai di saat hidup, badai hidup menerpa. Jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, terangkan jiwaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Serukan nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Angkat suaramu, angkat tangan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Jemaat bersilakan duduk. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita agar kita boleh benar-benar menerima firman hidup itu di dalam kehidupan kita. Sebab tiada yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu menebus dosa kita. Mari bersama-sama. Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada
Mari bersama kita pujikan. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Naikkan suaramu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, tatkala Tuhan terus memberikan anugerah-Nya kepada kami. Di setiap nyanyian-nyanyian yang boleh kami nyanyikan, kembali menyatakan siapakah Engkau dalam hidup kami. Biarlah sungguh ketika kami boleh menyanyikan nyanyian ini yang ada dari pagi ini, kami kembali menyatakan siapakah kami, bagaimana kerinduan kami. Tatkala pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Biarlah kami boleh kembali Tuhan jumpai dan Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Sertai ibadah ini Tuhan, kuasai pikiran kami, hati kami. Biarlah hanya firman Tuhan sajalah yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa, itu kata-kata yang sangat biasa gitu ya sebetulnya yang diucapkan gitu ya. Saya senang sekali boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam ibadah di tempat ini. Sepertinya baru saja saya bersama-sama mempersiapkan ibadah di tempat ini beberapa waktu yang lalu. Tetapi saya sudah meninggalkan jadi Elion itu kurang lebih 6 tahun ya. Jadi saya begitu masuk ruangan ini, tiba-tiba memori itu semuanya sepertinya kembali lagi gitu ya. Bagaimana orang-orang mempersiapkan ibadah, terus juga mereka juga ada kerinduan yang besar, ingin belajar, dan terus diisi oleh firman Tuhan. Biarlah sungguh pada pagi hari ini kita sama-sama boleh belajar satu bagian firman Tuhan yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh gereja dengan tema Akulah Terang Dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita bersama-sama membuka bagian Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Apabila sudah menemukannya, mari kita bersama-sama membacanya. Satu, dua, tiga. Yesus berkata lagi kepada mereka, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai kehidupan. Demikian jauh bagian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan. Biarlah sungguh ketika kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, kita boleh menghidupinya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang pemuda, sebutlah namanya Samuel. Jadi cerita Samuel ini tidak ada kaitannya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang namanya Samuel, ya nggak ada kaitannya sama sekali, ya kebetulan namanya sama gitu ya. Jadi ada seorang pemuda namanya Samuel memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Ada gua yang terkenal banget gitu ya, dekat pinggiran kotanya. Samuel adalah seorang pemuda, ya namanya pemuda, dia sangat berani, suka berpetualangan. Dan ia memiliki sifat juga yang, jadi kalau mau anya apa, dia akan lakukan, dia akan usahakan, dan dia akan kerjakan. Jadi agak sedikit keras kepala gitu ya. Dan dia melakukannya dengan kekuatannya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Tibalah waktunya, dia berjalan dan memasuki gua itu. Tentu ketika dia memasuki gua itu, ia membawa sebuah senter kecil. Masih ada ya sekarang ya, senter itu ya. Senter kecil, ada tangannya, jadi kemudian awalnya dia mencoba menyalakan senter itu, kemudian dia berjalan masuk dan coba masuk lebih dalam lagi, dia kepingin tahu di dalam gua itu ada apa gitu ya. Bebatuan di dinding gua yang tampaknya bersinar karena pantulan cahaya senter membuat dia kepingin lagi lihat ada apa di dalam itu. Dia masuk lagi. Samuel terus berjalan lebih dalam dan merasa percaya diri bahwa dia bisa menemukan juga kalau dia masuk nanti temukan jalan keluarnya. Namun tanpa disadari baterai senternya mulai melemah. Perlahan cahaya senternya mulai meredup dan akhirnya ya dia pikir kan masih ada ya zaman sekarang ketika senter udah mulai redup. Apa yang dilakukan? Ketok, mungkin bisa ada tambahan tenaga gitu ya, sambil tetap dinyalakan gitu. Dan pada akhirnya tidak bisa ditolak.
bahwa cahaya itu akhirnya padam sepenuhnya. Dan Samuel kini terjebak dalam kegelapan total. Ia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Semuanya gelap gulita. Samuel mulai meraba-raba dinding-dinding gua itu, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi setiap langkah yang ia ambil justru membuatnya semakin tersesat. Dia tersandung, jatuh, dan mulai merasa panik. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Serasa diri bingung, takut, gentar. Dia mulai berkata dalam hatinya, aku pasti bisa keluar dari sini. Aku mesti bisa. Aku mau coba gitu. Tetapi dia semakin ia coba, semakin ia tersesat dan kelelahan. Akhirnya dia duduk, memeluk lututnya, mulai menangis. Dia merasa putus asa. Dalam keputusan asa itu, Samuel mulai berdoa. Meskipun selama ini dia jarang berdoa ya, kali ini dia berseru, Tuhan, tolong aku. Tolong aku Tuhan, aku tidak tahu jalan keluar. Aku benar-benar tersesat. Sembari dia berdoa, dalam keputusasaan itu, tiba-tiba di kejauhan, terlihat seberkas cahaya kecil yang mulai bersinar dari jauh. Samuel pun berdiri dan mulai berjalan ke arah cahaya itu. Semakin ia mendekat, cahaya itu semakin terang. Akhirnya ia melihat sosok seorang pria yang memegang obor. Orang itu berkata, Samuel, ikutlah aku. Aku akan menuntunmu keluar dari gua ini. Sejenak, Samuel ragu. Tetapi karena tidak ada pilihan, akhirnya dia mengikuti orang itu. Setiap langkah yang ia ambil di bawah cahaya obor terasa lebih aman. Dia mulai merasa tenang. Akhirnya mereka sampai di mulut gua dan sinar matahari menyambut wajahnya. Samuel menghirup udara segar, berlutut sambil menangis bahagia. Samuel berbalik ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok pria itu. Tetapi sosok pria itu tiba-tiba menghilang. Mendengar cerita ini, mungkin ada yang pernah ada pengalaman tentunya. Atau mungkin tidak pernah. Terlintas sebuah gambaran bahwa kita kadang merasa diri mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi kita juga melihat ketika kita tidak bisa melakukannya, bahkan secara khusus dalam kegelapan, melihat terang, kita jadi merasa aman gitu ya. Begitu pula dalam perjalanan hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang terang dunia. Pada minggu-minggu yang lalu, kita membahas beberapa bagian tema tentang aku adalah. Yang 2 minggu lalu, aku adalah roti hidup. Minggu lalu, aku adalah apa? Air hidup. Pada minggu ini kita akan mencoba melihat dan belajar tentang terang dunia. Ketika bicara tentang terang, ada baiknya kita juga perlu tahu apa itu terang. Ada orang yang mengatakan bahwa terang itu adalah lampu yang menerangi suatu tempat, yang menerangi suatu jalan, ruangan. Seperti pada pagi hari ini kita melihat lampu di ruangan ibadah ini begitu terang, bukan? Betul? Terang? Dan kita bisa melihat banyak hal. Ada kursi, ada beberapa benda-benda di sini yang terlihat dengan jelas. Karena penerangan, bukan? Begitu juga ketika kita pagi hari keluar dari rumah, kita melihat sebuah cahaya yang terang sekali, yaitu sinar matahari. Ya, karena sinar matahari kita bisa melihat
banyak hal. Ya, kalau gelap kita nggak bisa melihat apa-apa. Sinar matahari membuat kita bisa merasakan ada sesuatu di depan kita. Begitu juga cerita yang pagi ini kita dengar, ada senter, ada obor, semuanya ini menyampaikan bahwa ini adalah alat-alat untuk menerangi sesuatu. Sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang dapat kita pandang, sesuatu yang dapat kita saksikan. Ketika terang dapat menerangi sebuah jalan di sekitar kita, maka kita merasakan ada sebuah hal yang bisa kita tatap, sebuah hal yang kita saksikan. Bahkan kita juga mengatakan bahwa terang itu adalah sebuah media yang untuk menghalau kegelapan. Maksudnya apa? Ketika kita bicarakan bahwa terang itu menghalau kegelapan. Kalau anggaplah ruangan ini masuk, ketika ruangan ini ada, belum ada lampu. Begitu lampu dinyalakan, kegelapan tuh sirna. Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa sinar itu menghalau kegelapan. Setelah kita melihat arti dari terang itu, kita bicara banyak hal. Kita juga perlu tahu ada arti atau kata-kata terang yang dipakai di dalam Alkitab. Pertama-tama kita akan melihat terang itu di dalam Perjanjian Lama yang disebutkan dan digambarkan dengan sangat kental dengan kiasan-kiasan. Mungkin kita akan teringat kisah perjalanan bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir masuk ke padang gurun. Allah menunjukkan kehadirannya melalui bentuk tiang awan dan tiang api untuk menuntun bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Dikatakan di situ Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadiran, kasih, dan perhatiannya kepada Israel. Tentu bukan hanya ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu khususnya di Keluaran, cerita tentang bangsa Israel. Ada satu hal juga yang mengatakan tentang terang. Mazmur. Ya, Mazmur 27 ayat 1. Dikatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Ini menjadi bukti bahwa benar Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Selain itu ada juga di dalam satu kitab Mazmur, dan itu merupakan sebuah nyanyian yang sering kita nyanyikan. Apa itu? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betul ya? Mazmur 119 ayat 105. Ya, ini menjadi sebuah kata-kata terang yang dipakai bahwa memperlihatkan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Bukan hanya terang itu aja yang diceritakan sebagai simbol. Ada nats Alkitab yang juga dipakai yang menunjukkan sebuah kata terang itu sebagai nubuatan. Yaitu di dalam kitab Yesaya 9 ayat 2. Yang menubuatkan kedatangan Mesias sebagai terang, di mana bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Kalau melihat nats ini secara khusus Yesaya 9 ayat 2, kita akan teringat bahwa di masa-masa Advent, berapa bulan lalu kita merayakan dan tiap tahun kita merayakannya, Advent, masa-masa menyongsong Natal, ayat ini selalu dipakai dan kita selalu bacakan gitu ya. Di mana bangsa-bangsa berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, gitu ya. Dan terang ini adalah Yesus Kristus itu yang dinantikan. Bukan hanya pada Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Kata terang ini juga digunakan dalam Perjanjian Baru. Dan secara khusus di Injil Yohanes. Kita melihat Yohanes 1 ayat 4-5. Dikatakan di situ, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Suatu hal yang menarik kalau kita baca, ini Yohanes 1, Yohanes pasal 1 di bagian pembukaan. Dikatakan bagaimana firman itu menjadi manusia, dan dikatakan juga di dalam dia ada hidup. Dan dialah sumber kehidupan itu. Dan dialah terang manusia. Terang itu bercahaya, maka kegelapan itu pun tidak bisa menguasai, atau kita katakan sirna. Bukan hanya ini, di Yohanes 3 ayat 19-21 dikatakan bahwa Yesus menjelaskan manusia lebih menyukai kegelapan karena perbuatan mereka jahat, tetapi mereka yang melakukan kebenaran datang kepada terang. Manusia ketika jatuh dalam dosa mempunyai sifat selalu mencari kegelapan untuk bersembunyi di dalam kegelapan itu. Dan dia takut kepada terang. Karena terang itu membukakan segala sesuatu tentang dosa-dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat membaca bagian ini kita perlu mengetahui latar belakang penulisan. Ketika kita baca ini perlu tahu, karena ada apa, peristiwa apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Apabila kita lihat di Yohanes pasal yang ke-7 dan ke-8, pada waktu itu ada sebuah festival religius yang besar. Sebuah perayaan Hari Raya Pondok Daun, yang merupakan salah satu hari raya Yahudi. Salah satu hari raya Pondok Daun yang dirayakan oleh Yahudi dari 3 hari raya yang besar, yaitu 3 perayaan syiara utama agama Yahudi. Dan biasanya hari raya Pondok Daun dikatakan Sukkot atau Hari Raya Tabernakel. Hari Raya Pondok Daun ini dirayakan untuk mengingatkan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dalam perjalanan mereka di Mesir. Perjalanan mereka keluar dari Mesir, dan memimpin mereka terus sampai masuk ke tanah perjanjian. Sebuah perayaan yang mengingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dan kehadiran Tuhan itu nyata. Kenapa dikatakan perayaan Pondok Daun? Mungkin kita perlu tahu juga, gitu ya. Kenapa Pondok Daun? Kata Sukkot ini menunjuk dalam bahasa Ibrani-nya itu, jadi perayaan ini dikatakan Sukkot dalam bahasa Ibrani, yang mengartikan ada pondok yang artinya sukat, gitu ya. Sukat atau sebuah pondok ini yang kemudian diadopsi menjadi kata Sukkot. Dan pondok tersebut terdiri dari 3 dinding dan memiliki atap yang terbuat dari dedaunan. Jadi bisa dibayangkan seperti gambar yang saya tunjukkan. Di sini mereka bikin tenda atau pondok gitu ya, dari 3 dinding aja, terus atasnya itu terbuat dari daun atau ranting palem, dedaunan gitu ya. Sebuah hal yang menarik sekali. Mengapa buat seperti ini? Karena memang waktu di perjalanan dari Mesir, mereka nomaden, mereka tidak ada tempat, maka mereka dirikan tenda, kemah yang bentuknya seperti itu. Yang menarik Bapak Ibu, selama perayaan Hari Raya Pondok Daun, ada 2 hal yang sangat penting, yang utama yang dilakukan di Bait Allah. Tentu mungkin minggu lalu sempat dibahas atau disinggung penuangan air yang menambangkan bahwa bagaimana Allah memberikan air di padang gurun. Sebuah hal yang penting, air menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ada air, kita bisa mati, haus gitu ya, dan mati. Begitu juga ada satu hal yang penting, yaitu penyalaan pelita besar yang melambangkan tiang api yang menuntun bangsa Israel pada malam hari di padang gurun. Hal ini menjadi sebuah gambaran, sebuah simbol yang ditunjukkan kepada bangsa Israel untuk mengingat apa yang terjadi pada masa yang lalu, sehingga mereka tidak melupakan Allah. Ketika Yesus menyebutkan dirinya, "Akulah terang dunia," dia sedang mengingatkan pembaca dan pendengarnya untuk mengacu kepada simbol yang penting di Bait Allah, yaitu simbol tiang api dan terang pelita.
Sebuah simbol yang melambangkan kehadiran dan pimpinan Allah. Dengan kata lain, Yesus mengatakan bahwa dialah penggenapan dari simbol terang-terang itu semuanya. Dialah Allah yang sejati, yang telah lahir, yang telah hadir, yang telah menuntun dan akan menyelamatkan umatnya. Bukan suatu kebetulan dan tanpa tujuan ketika Tuhan menyatakan dirinya dan mengklaim dirinya adalah terang dunia di bait Allah ini. Di tempat ini ada 4 pelita emas besar yang dinyalakan pada saat perayaan Pondok Daun. Ketika 4 pelita besar itu dinyalakan, kegelapan sirna dan ia menerangi seluruh kota Yerusalem pada malam hari. Dapat dibayangkan kondisi pada waktu itu. Jadi perayaan ini sepertinya gelap. Ya, situasi di Yerusalem belum ada listrik belum ditemukan. Mereka menggunakan api untuk terang itu. Dan ini ada pelita yang besar. Dan ketika dinyalakan, gitu ya. Terang sekali. Kota Yerusalem jadi terang dan tempat-tempat bait Allah juga terang. Dan di saat itu juga Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Dia ingin menyatakan bahwa terang fisik dari pelita-pelita yang ada ini itu hanyalah bayangan, hanyalah refleksi dari terang rohani yang sejati, yaitu dirinya sendiri. Hal ini menjadi sebuah klaim yang sangat berani ketika Yesus menunjukkan dirinya sebagai pengganti dan penggenapan dari simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Ya, sangat berani. Karena pada waktu itu para pemuka agama, secara khusus pemuka agama Yahudi, mereka adalah orang-orang yang sangat kritis dan menolak Yesus. Mengapa hal ini terjadi? Apabila kita lihat pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu, di pasal sebelumnya, di pasal 4 dan 5 khususnya, ada sebuah peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Menyembuhkan tentu wajar, Tuhan Yesus lakukan. Tetapi hal yang menarik adalah dia menyembuhkan pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Jadi orang-orang Yahudi mempersoalkan melakukan penyembuhan dan pekerjaan di hari Sabat. Yang menarik ketika Yesus melakukannya, orang Yahudi gagal melihat siapakah Yesus yang adalah sang Sabat itu sejati. Sabat itu maksudnya yang memberikan rest, yang memberikan kelegaan, yang memberikan penyembuhan juga. Dalam konteks ini pun mereka gagal mengenali Yesus sebagai Mesias dan terang yang sejati karena kebutuhan rohani dan ketegaran hati mereka. Hal ini kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 dikatakan bahwa ia telah datang ke dalam dunia dan dunia telah jadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sebuah ironi ketika Yesus menyatakan dirinya, dialah pencipta alam semesta. Dan ketika dia menciptakan alam semesta, sebuah terang dia tunjukkan menjadi bagian dari penciptaan. Dan dialah terang itu. Tetapi umat kepunyaannya tidak bisa mengerti, tidak bisa mengenalnya. Bukan hanya itu, dan dia menolak Yesus sebagai terang itu. Hal ini mencerminkan kebutuhan rohani yang dialami para pemimpin Yahudi. Terang yang jelas ada di depan mata mereka, mereka tidak bisa kenali, bahkan tidak dapat dipercayai, serta ditolak. Untuk itu Yesus menantang para pendengarnya pada waktu itu dan pada saat ini, untuk keluar dari kegelapan rohani, menerima dia, mengikut dia sebagai sumber terang dan kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum Yesus mengatakan bahwa dialah terang dunia, kalau kita lihat di Alkitab kita, ada sebuah cerita, ada sebuah narasi tentang perempuan yang berzina. Kita lihat di Yohanes 8 ayat 1-11. Dalam kisah tersebut, Yesus menunjukkan ada belas kasihan, ada pengampunan. Bukan berhenti pada hal ini saja, tetapi Yesus mengingatkan dan menantang perempuan itu untuk hidup dalam terang
dan meninggalkan dosa-dosanya. Kata yang disebutkan apa? Kalimatnya, pergilah. Dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengingatkan dan menantang perempuan itu untuk terus hidup di dalam terang, meninggalkan dosa-dosanya. Dengan menyebutkan dirinya sebagai terang dunia setelah peristiwa ini, Yesus menegaskan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan, membebaskan orang dalam kegelapan dosa melalui kebenaran dan kasih karunia-Nya. Dan bukanlah sebuah kebetulan apabila kita perhatikan pada teks-teks selanjutnya, bahkan di pasal 9, di situ ada narasi orang buta yang dicelikkan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita. Ya, ini cerita yang menceritakan tentang keluarga saya. Saya memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Anak yang besar usianya 9 tahun, yang kecil 6 tahun. Namanya anak ya. Kami mempunyai kebiasaan. Jadi sejak hari kecil kami selalu menemani mereka saat mereka akan tidur malam. Dan kami juga membiasakan mereka untuk tidur di kamar masing-masing gitu ya. Karena ada 2 ruangan kamar, maka maksudnya untuk kamar anak kami biasakan yang besar tidur di kamarnya sendiri, yang kecil tidur di kamarnya sendiri. Dan saya dengan istri saya selalu bergantian. Malam ini saya tidur dengan yang kecil, besok saya akan tidur dengan yang besar. Demikian selanjutnya bergantian. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, anak saya yang kecil, begitu selesai atau mau tidur, saya selalu, kita matikan lampunya ya, matikan semuanya, matikan. Pa, please, light. Jadi dia ngomong karena bahasanya rada campur-campur gitu ya. Dia bilang minta lampunya, minta sedikit. Kadang-kadang saya menunggu atau menemani anak saya sembari baca sesuatu di handphone gitu ya. Light. Saya pikir, karena dia terganggu, karena ada light. Enggak, dia kepingin ada light gitu. Sembari saya baca sambil dengerin musik, dia tertidur. Oke, setelah tidur saya dengan istri kembali ke kamar kami. Kami, kadang-kadang tengah malam terdengar suara pintu yang dibuka. Kriek. Siapa ini? Saya pikir kadang-kadang kami juga tergugah bangun. Saya lihat, anak saya yang kecil. Terus saya pikir ada apa-apa. Saya langsung ke kamarnya. Saya lihat anak itu. Tidurnya lelap gitu ya. Loh, kok aneh ya? Gitu. Setelah pagi hari bangun saya tanyain. Namanya Zachary. Zach, tadi pagi kamu bangun? Dia diam aja. Kenapa? Kenapa buka pintu? Gitu. Dia cerita. Saya takut. Dia kepingin karena di depan tuh ada lampu dikit yang kami nyalakan kecil supaya dia merasa ada ketenangan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, seringkali juga Zachary kalau sebelum tidur saya bilang, ayo minum air sedikit biar enak tenggorokannya gitu ya, air hangat tidur untuk sebelum tidur. Dia nggak mau ke bawah sendiri. Padahal memang ya karena rumah kami atau tempat kami tinggal ada 2 story gitu ya, jadi dia ke bawah nggak mau sendirian. Dia gandeng saya, dia bawa saya turun ke bawah. Saya takut ke bawah sendirian. Dia takut gitu. Bapak Ibu, memang di bawah ke lampu kalau maksudnya udah malam kami matikan semuanya. Jadi dia takut sendirian ke bawah gitu. Ketika melihat kegelapan, kita merasa takut. Tetapi di saat yang sama, kita merasa kegelapan itu menjadi sebuah tempat yang kita nyaman. Mengapa? Karena kita begitu ada terang, kita takut pada terang itu. Karena terang itu juga akan membongkar segala hal yang mungkin selama ini kita tutup-tutupi. Banyak di antara kita, sadar tidak sadar, kita merasakan bahwa kita
menutupi diri kita. Kita seringkali lebih nyaman dengan kegelapan. Tetapi Tuhan yang mengasihi kita, Dia hadir dalam hidup kita. Dia Allah, Dialah terang sejati itu yang ingin membawa kita keluar dari dosa-dosa kita. Dialah Allah yang mengampuni kita. Dialah Allah yang setia. Allah yang telah menebus semua dosa manusia. Sungguh, ketika Allah mengatakan bahwa Dialah terang sejati, terang dunia itu, ini menunjukkan sebuah hal yang tidak bisa kita tolak. Tanpa Allah, kita tidak bisa mengenal diri kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa mengenal apapun yang ada sekeliling kita. Seperti yang dituliskan oleh seorang penulis namanya C.S. Lewis. Dia mengatakan, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything. Saya percaya kepada Kristenan seperti saya percaya bahwa sang mentari telah terbit. Bukan hanya karena saya melihatnya, tetapi karena saya bisa melihat yang lain. Jadi bukan karena saya melihat mentari, saya percaya itu. Tapi saya bisa melihat yang lain, karena sinar itu. Kita dapat melihat hal-hal yang lain di luar kita, karena ada cahaya mentari. Terlebih lagi ketika kita bisa mengetahui bahwa kita berdosa, karena ada Tuhan, sang terang sejati itu, yang menerangi kita. Ketika Dia, sang terang sejati itu, menunjukkan kepada kita, siapakah kita, apakah kita mau menerima uluran tangannya, mengakui segala dosa kita, dan kita terus mengikutinya, mengikuti sang terang sejati, yang bisa menuntun sepanjang hidup kita. Dialah yang tahu segalanya, Dialah yang alfa, Dialah yang omega, Dialah yang menguasai seluruh hidup kita. Dengan mengklaim dirinya sebagai terang dunia, Yesus ingin mengatakan bahwa hanya melalui aku kamu dapat melihat dan memahami segala sesuatu yang lain. Hanya melalui aku kamu dapat melihat dan memahami dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Dialah Allah yang mengerti keadaan kita. Dialah Allah yang menyelami, Allah yang peduli dengan kita. Apakah kita mau menanggalkan semua hal yang tidak baik, dosa-dosa kita, berbalik kepada sang terang itu, dan hidup bagi terang itu? Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil waktu sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan sebuah pernyataan bahwa ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," simbol-simbol yang ada di dalam perayaan Pondok Daun itu adalah simbol-simbol saja. Akulah terang sejati itu. Aku yang memiliki terang itu. Simbol-simbol itu hanyalah simbol-simbol. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang sejati, akulah terang dunia," ini mengatakan bahwa Allah hadir, Allah yang akan memimpin kehidupan kita, membawa kita dari kegelapan kepada terang itu. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," Yesus menantang orang-orang, kita semua, ketika kita masih hidup dalam kegelapan, dosa dan kebutaan rohani, untuk mengikut Dia sebagai terang hidup. Dialah anak Allah yang akan menyelamatkan dunia ini. Dia anak Allah yang akan mengampuni segala dosa kita.
Ya Tuhan, kami sekali lagi mengucapkan syukur tatkala pada pagi hari ini kami diingatkan, bahkan kami diperlihatkan siapakah terang sesungguhnya, yaitu Engkau Tuhan, Sang terang sejati. Di dalam-Mu tidak ada kegelapan, Engkaulah terang. Tidak ada kegelapan yang bisa menguasai-Mu. Engkaulah terang sejati. Kehadiran-Mu membuat kegelapan itu sirna. Kegelapan itu pun meninggalkan ketika Engkau hadir. Kami bersyukur ya Tuhan, tatkala Tuhan terus dengan tangan terbuka menantikan setiap kami yang kami masih terus ada di dalam kebutaan rohani, bahkan kami menikmati dosa-dosa kami. Biarlah sungguh ketika kami diingatkan bahwa Engkaulah terang sejati, kami boleh terus meninggalkan terang itu, berani melepaskannya, dan percaya bahwa Tuhan yang mampu melepaskan juga. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan ini, dengan berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, Sang terang sejati, terang yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Saya rindu kita semuanya boleh berdoa. Pertama-tama untuk bangsa dan negara kita. Bangsa dan negara kita saat ini sedang bergumul dan juga banyak, apalagi kita baca berita, kita dengar berita, sebuah berita-berita yang kurang mengenakan. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan kondisi bangsa negara ini. Biarlah sungguh Tuhan yang menolong, Tuhan yang kembali memimpin bangsa negara kita. Ketika dalam masa-masa yang tak mudah juga, Tuhan yang mengingatkan para pemimpin negara ini, agar mereka juga bersatu hati memikirkan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan mereka sendiri. Mari kita bersama-sama membuka suara juga untuk memasuki libur Lebaran dan mudik. Begitu banyak orang akan lalu lalang. Biarlah Tuhan yang menjaga keamanan perjalanan setiap orang, bahkan mereka yang berlibur juga. Biarlah Tuhan yang memimpin. Mari kita menyerahkan, biarlah kesempatan ini juga menjadi sebuah kesempatan setiap orang yang lalu lalang boleh mendengarkan Injil Tuhan. Mari kita berdoa, membuka suara kita berdoa untuk bangsa negara ini. Kami sekali lagi mengucapkan syukur ya Tuhan, ketika kami bersama-sama boleh lahir dan kami boleh tinggal di Indonesia, sebuah negara yang begitu kaya, tapi kami menyadari betapa tidak mudahnya mengelola kekayaan negara ini Tuhan. Tuhan yang tolong para pemerintah di dalam memasuki masa-masa yang tak mudah ini. Tuhan yang berikan hati, berikan juga kesadaran untuk mereka lebih kembali memikirkan kepentingan rakyat. Tuhan yang berkati, biarlah ada kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan, dan juga biarlah di dalam masa-masa ini Tuhan boleh bangkitkan bangsa negara kami. Tuhan, kami juga berdoa sekali lagi di dalam masa-masa menjelang mudik liburan Lebaran. Tuhan yang sertai baik mereka-mereka yang akan pulang ke kampung halamannya. Tuhan yang pimpin, biarlah mereka boleh pulang dengan selamat dan mereka boleh tiba bertemu dengan keluarganya. Kami menyerahkan juga sekali lagi bagi mereka-mereka juga yang berlibur juga kemanapun. Tuhan yang jaga kami semuanya. Kami rindu ketika banyak orang yang mungkin lalu lalang, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum mengenal terang itu, mereka boleh kembali menyaksikan terang itu dan mereka boleh mempercayai terang itu. Sertai Tuhan bangsa negara ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk gereja GKI Elion Rayon Rungkut. Berdoa untuk hamba Tuhan yang telah Tuhan tempatkan, Penginjil Sulaiman dan Penginjil Nesin.
Tuhan yang sertai mereka berdua di dalam menggembalakan di tempat ini. Berdoa juga untuk para pengurus rayon dan juga para pengurus bidang-bidang komisi. Biarlah mereka boleh bersatu hati di dalam bersama-sama bertumbuh bersama jemaat untuk makin mengenal Tuhan dan makin mengasihi Tuhan. Mereka boleh terus tumbuh di dalam kedewasaan rohani yang lebih baik lagi. Mari kita menyerahkan juga untuk setiap program yang sudah dirancangkan, dicanangkan, biarlah mereka dijalankan dengan baik dan jemaat boleh sama-sama mendukungnya. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan sebuah komunitas, sebuah gereja di tempat ini, yaitu GKI Leon Rungkut. Kami sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan untuk hamba Tuhan yang telah Tuhan panggil untuk menggembalakan di tempat ini. Baik itu Evangelis Sulaiman maupun Nesin, Tuhan yang sertai mereka berdua di dalam mengelola, menggembalakan jemaat-jemaat yang telah Tuhan percayakan tempat ini. Biarlah mereka boleh satu hati dan saling menguatkan satu sama lain. Kami berdoa juga untuk para pengurus rayon maupun para pengurus komisi. Tuhan yang sertai mereka di dalam segala tantangan, hambatan, bahkan pergumulan yang mereka alami. Tuhan yang memimpin agar mereka terus bersatu hati melakukan pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sertai mereka Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang berkuasa atas gerejamu. Biarlah Tuhan yang tolong di semakin hari jemaat ini, di tempat ini mereka makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan hidup berjalan bersama Tuhan selamanya. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat di tempat ini ketika menghadapi segala tantangan kehidupan, baik itu kesehatan, Tuhan yang menolong. Bagi kami yang bergumul untuk kesehatan, Tuhan yang berikan kesembuhan, agar sungguh di dalam masa-masa ini pun kami boleh menyaksikan bahwa Engkaulah Allah yang sejati. Kami juga berdoa sekali lagi di dalam jemaat ketika bergumul dalam pekerjaan atau mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan yang tolong mereka untuk menemukan tempat-tempat pekerjaan yang baik. Tuhan juga yang bukakan lowongan-lowongan pekerjaan yang semakin banyak di tempat ini. Biarlah sungguh banyak orang yang boleh merasakan kembali sentuhan uluran kasih Tuhan yang menyertai. Kami berdoa sekali lagi juga untuk anak-anak yang masih studi, yang terus bergumul dalam studi. Tuhan yang berkati mereka, bahkan ketika menghadapi tes dan juga memilih sekolah jenjang yang lebih tinggi. Tuhan yang berikan kepekaan, berikan hati untuk bisa melihat masa depan mereka yang ada di tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hal ini Tuhan. Tuhan yang berkati gereja ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama boleh berdoa, menaikkan dua pokok doa ini. Kami tahu bahwa banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan. Biarlah Tuhan yang juga menolong kami untuk terus memiliki kerinduan berdoa di hadapan Tuhan. Kami berrelasi dengan Tuhan. Terutama saat ini ketika kami boleh berdoa, kami rindu, kami juga diberikan kesabaran dan juga pengharapan dalam Engkau saja. Kami terus menantikan jawaban Tuhan dan terus diberikan kekuatan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengakui iman yang tertuang di dalam pengakuan iman rasuli. Biarlah ketika kita menyatakan, menyampaikannya, kita benar-benar bukan hanya dengan mulut saja, tapi dengan sungguh-sungguh kita mempercayainya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, persilakan duduk.
Ketika terang Kristus itu sudah terpancar di dalam kehidupan kita, bukankah sebaiknya kita juga memancarkan kasih Kristus dan terang Kristus itu kepada sesama kita yang masih belum mendapatkan terang kasih itu? Hendaklah kita selalu hidup bagi Tuhan. Kita hidup dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Mari kita bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita akan pujikan KPPK 212. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau hidup bagi Kristus, menjadi kemuliaan dan alat di hadapannya. Bait yang ketiga, hidup bagimu. Hidup bagimu semua milikku, segenap hati ku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, ku berani beri hidup yang kekal. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Benar ya Tuhan, itulah kerinduan setiap kami, itulah keinginan setiap kami boleh hidup bagi Engkau. Namun di dalam perjalanan itu
tidaklah mudah bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong setiap kami, Kau yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, agar kami boleh tetap berdiri teguh di dalam iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu, firman hidup itu boleh menjadi terang bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami juga mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh memberikan apa yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Kau yang mengurapi, Kau yang memakai, agar persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan semuanya hanya bagi nama Engkau. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Allah Tritunggal. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sulaiman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan jadilah berkat. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memiliki terang itu dan bisa menjadi terang mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.